Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduwwum mubin. Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beberapa nikmat yang Dia berikan kepada manusia, kepada kita semua. Dalam ayat ini Allah menerangkan bagaimana Dia menciptakan untuk manusia, untuk para hambanya berupa binatang-binatang ternak. Di antara binatang ternak ini ada yang kakinya panjang, ada yang badannya besar, yang bisa dimakan dagingnya, yang bisa juga dipakai untuk kendaraan. Seperti apa? Hamulah ya. Jadi sini hamulah ini, hamulatan ini adalah hewan yang kakinya panjang, badannya besar dan bisa digunakan untuk berkendara. Seperti unta tentunya. Seperti kuda, dan lain sebagainya, ya, seperti sapi, ya, kerbau, ya, hewan-hewan yang besar. Allah tundukkan hewan-hewan ini untuk bisa dipakai manusia berkendara, bisa dinaiki, bisa ditunggangi, dan menjadi salah satu kenikmatan sekaligus sebuah wasilah manusia dalam menjalani kehidupannya, yaitu kendaraan. Zaman dulu yang namanya kuda, unta itu ya sebuah kebanggaan. Seperti zaman sekarang orang naik mobil, unta pun bermacam-macam ya. Ada unta-unta yang mahal, unta merah ya. Unta merah itu unta yang paling mahal. Ini adalah beberapa jenis hewan ya yang dipakai untuk hamulah, untuk berkendara. Tapi ada juga hewan yang kakinya besar, badannya besar, tapi tidak bisa atau tidak biasa dipakai untuk berkendara. Ada juga. Apa misalnya? Singa gitu ya, harimau gitu ya. Kemudian ada hewan yang namanya hewan farsha. Farsha ya. Farsha ini adalah makna di dalam Al-Quran
Ada hewan yang kakinya pendek dan tidak bisa untuk dipakai kendaraan, tapi bisa dikonsumsi, ya. Bisa dikonsumsi dagingnya. Bisa juga kulitnya digunakan sebagai tikar, sebagai selimut, sebagai alas, firashan itu kan maksudnya tikar ya. Maksudnya hewan ini bisa digunakan untuk alas, untuk selimut ya, karena di musim dingin ya. Dan memang sampai sekarang yang namanya kulit binatang ya, bulu binatang itu sesuatu yang mahal ya, kalau di mana ya, di luar negeri, bahkan di Indonesia juga mahal. Misal ada hewan-hewan kecil ya, seperti kambing ya. Kambing bisa dimanfaatkan dari dagingnya, kulitnya, ada bulunya, ada yang namanya wool ya. Kain wool ya, yang biasa digunakan sebagai jaket dan untuk menghangatkan di beberapa negara yang memiliki musim dingin yang sangat ya. Kalau di Indonesia jarang ya. Di Indonesia kepanasan, mahal lagi ya. Kemudian ada kulitnya, kalau di Indonesia digunakan biasa untuk tas, untuk sendal, untuk jaket, ikat pinggang, dan beberapa mungkin perhiasan lainnya, atau mungkin kayak topi ya, kambing. Ada juga hewan-hewan yang lebih kecil, ayam. Itu semua masuk di dalam golongan farshan. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Dan di antara binatang ternak itu ada yang hamulah dan farsha, yang bisa dipakai untuk berkendara dan yang bisa dipakai untuk kulitnya dan dagingnya. Kulu mimma razaqakumullah. Makanlah apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Ini nikmat yang Allah berikan, maka manfaatkan, gunakan. Allah sudah tundukkan alam semesta ini untuk manusia, untuk kepentingan hidup mereka dan untuk peribadatan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan. Kulu di sini artinya bukan hanya makan ya, tapi makan dan manfaatkan. Gunakan. Maknanya luas. Mana hewan yang bisa dipakai untuk berkendara, gunakan berkendara. Mana hewan yang dipakai untuk misalnya untuk hiasan, ya, gunakan. Mana yang bisa dimakan, makan. Mana yang hanya bisa dipakai kendaraan, nggak bisa dimakan, ya gunakan semestinya. Seperti keledai. Keledai itu boleh dipakai kendaraan, tapi tidak boleh dikonsumsi, nggak boleh dibeleh, tidak boleh. Jangan seperti orang-orang, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan adalah diantaranya mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah, buat aturan sendiri. Udah jelas ini rezeki dari Allah untuk kita, malah mempersulit diri, membuat aturan-aturan seakan-akan itu tidak boleh ya, hewan-hewan ternak ini dikonsumsi, padahal boleh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Syaitan tentu yang dimaksud di sini adalah dari dua golongan ya. Dari bangsa jin dan bangsa manusia. Syaitan adalah bermakna dari kata syatuna ai ba'uda, yang maknanya adalah jauh, yaitu siapapun dari makhluk Allah yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah, itu namanya syaitan. Baik itu dari bangsa jin, bahkan juga manusia sendiri. Kalau ada orang yang senantiasa kegiatannya menjauhkan orang lain untuk menjauh dari Allah, maka itu syaitan. Bahkan juga binatang sekalipun, kalau binatang itu sampai membuat orang itu lalai dengan Allah, syaitan ya. Bahkan sekarang banyak ya, yang lain misalnya benda-benda mati menjauhkan diri kita dari Allah, maka dia seperti syaitan. HP misalnya ya. Ada orang yang sibuk sekali dengan HP-nya sampai lupa sholat, lupa baca Quran, lupa zikir, main game ya. Maka ini perilaku orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan karena menjauh dari Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh nyata bagimu. Jauhi, jangan ikuti langkahnya. Demikian ikhwah ya, ini adalah ayat yang singkat, masih menjelaskan ayat-ayat sebelumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita semua pedoman, petunjuk untuk senantiasa mengikuti syariatnya dan menjauhkan kita dari langkah-langkah syaitan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.